Puji Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bertemu kembali. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa kita. Pertama kali kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kembali kami akan datang beribadah kepada-Mu. Menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, mempersembahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Suci kuduskan kami Tuhan yang ada mengikuti ibadah pada saat hari ini. Dan biarlah kami Tuhan Yesus Kristus dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan layakan dan perkenankan, sehingga tubuh, jiwa, roh ini dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Dan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita di rumah Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita dengan penuh sorak-sorai. Kita agungkan Dia. Dia Tuhan kita yang layak terima pujian dan pengagungan. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, kita tinggikan dan muliakan Dia. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Ini kami umat-Mu datang saat ini Tuhan, menaikkan pujian kami kepada-Mu. Bagi Yesus pujian kami saat ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Katakan, satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya.
Mari umat Tuhan, bersama-sama kita tinggikan Dia saat ini. Dengan segenap hatiku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bersama-sama lebih sungguh katakan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Engkau Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Bersama-sama kita katakan, oh, oh, oh. Sekali katakan, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Katakan, Engkau Tuhan berjaya, dan Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Engkau besar, Engkau mulia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Dia saat ini. Sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan dan kita masuk dalam penyembahan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pada saat kita datang, membawa hidup kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita naikkan pujian, kita naikkan sorak-sorai penyembahan kita. Saat itu juga kita bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik, karena kita telah terlebih dahulu menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau telah memberikan kami segala sesuatu hal. Bahkan keselamatan yang pasti bagi kami telah Engkau berikan. Itu jaminan bagi kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami memberi karena kami tahu kami telah menerimanya daripada Engkau. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah persembahan kami saat ini yang kami bawa dan kami beri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berhasil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu sekalian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan dari Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan saat ini. Berikan penyembahan yang terbaik padanya.
Pujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia penolong kita yang setia. Kita percaya kita tidak akan berjalan sendirian. Pujilah nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Segenap hatimu katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Segenap hatimu lebih sungguh katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tinggi lagi angkat pujian ini, kata Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama kita sembah Dia. Penolong kami yang setia, Bapa kami yang besar, yang layak tuh kami puji.
Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama kita katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang. Sekali katakan, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Hanya Kau Yesus yang mengerti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah keadaan dunia yang sedang tidak stabil harinya Tuhan, banyak teror yang terjadi Tuhan, banyak perang yang terjadi, bahkan inflasi di beberapa negara yang terjadi Tuhan Yesus. Kami butuh penolong yang setia, Yesus Tuhan namanya pagi hari ini. Bicara ya Tuhan, sehingga bukan perkataanku yang jadi, tapi perkataanmu yang jadi. Sehingga bukan kehendak-Ku yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami semua di bumi seperti di sorga. Baik yang di gereja, baik yang di rumah, dimanapun kami berada, kami tetap merasakan kasih yang sama, urapan yang sama, lawatan yang sama, bahkan mujizat Tuhan yang sama dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sudah kembali Bapak Ibu, shalom, selamat pagi, haleluya. Semua sehat? Tidak terasa sudah bulan ke-10 saudara. Jadi tinggal 2 bulan lagi kita Natalan saudara. Baik, kita buka kita dalam Habakuk pasal 3 saudara. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ke 19. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kemarin saya mendengar berita di Prancis bahwa ada teror ya di daerah Notre Dame, Nice saudara. Lalu tadi malam pemerintah Iran pun memberikan warning kepada warga negara asing untuk siap-siap karena teror. Bahkan Prancis pun menghimbau supaya keluar warga negara mereka dari Iran saudara. Kita baca 16-19 demi firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit
berlaku, saudara. Menurut berita yang disiarkan akhir-akhir ini Bapak Ibu, akan ada krisis global. Kalau kita lihat tayangan di slide Bapak Ibu ya. Ada krisis global yang akan terjadi di 2023 Bapak Ibu. Ya, dengan tanda apa? Dengan tanda ada inflasi yang tinggi, saudara. Bahkan dihimbau supaya kita banyak nabung saat ini, saudara. Karena resesi global yang hampir pasti di 2023. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dapat terindikasi dari suku bunga yang terus tinggi, saudara. Inflasi terjadi, kalau pada slide kedua, dipastikan bahwa 2023 akan gelap semuanya katanya, saudara. Karena the krisis ekonomi, the Great Depression. Salah satunya adalah ketika perang di Rusia yang belum berakhir, ini masih berkepanjangan, ya, mengakibatkan krisis gandum, saudara. Kalau Bapak Ibu mendengar berita akhir ini, ada beberapa merek dagang tertentu demi instan ditarik dari Taiwan, ditarik dari Malaysia, Bapak Ibu ya. Krisis gandum sudah terjadi di Eropa. Sedangkan makanan pokok mereka adalah gandum berupa roti. Ya, sehingga harga tepung mempengaruhi harga roti dan mie instan. Jadi teman-teman yang saat ini suka makan mie rebus ya, mie goreng, bersiap-siap mengeluarkan extra cost untuk memakan mie instan. Krisis energi sedang terjadi saat ini di Eropa. Sehingga banyak dunia di Eropa sana yang sedang kedinginan, saudara. Kenapa? Karena tidak pemanas untuk di rumah-rumah mereka. Bahkan krisis ini pun berpengaruh kepada Indonesia. Kalau sudah tahu bahwa harga BBM pun naik, saudara ya. Ternyata Bapak Ibu dalam minggu kemarin pun saya dapat berita, rudal balistik Korea Utara. Saya nggak tahu apakah ini iseng atau enggak ya. Tapi Korea Utara sedang menembakkan rudalnya ke arah Jepang, saudara. Kalau saudara tahu antara Jepang dan Korea hanya di batas Laut Selat, saudara. Berarti mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut. Jepang kalau teman-teman tahu teknologi sedang sangat-sangat maju sekali. Lalu Korea Utara menembakkan rudal ke sana, Bapak Ibu, akan mempengaruhi harga-harga elektronik misalkan. Harga otomotif misalkan Bapak Ibu ya. Berarti mempengaruhi keadaan hubungan di Asia. Dalam minggu-minggu ini pun teman-teman agak kaget kan. Hujan sebentar lalu banjirnya luar biasa. Ya. Bahkan minggu lalu di Tapanuli Utara ya, kalau teman-teman lihat di medsos. Tiba-tiba digoncang gempa 6, sekian, saudara ya. Di bulan lalu pun sama di Taiwan, digoncang gempa 7, sekian Bapak Ibu ya. Ini pun tidak akan berhenti sampai sini. Kenapa? Karena setiap tanah tersebut masih bergerak terus lempengannya, saudara. Artinya kemungkinan besar akan terjadi gempa-gempa bumi bencana alam yang mungkin jauh lebih besar dari yang ada saat ini. Banjir bandang di Garut, ya. Lalu banjir di beberapa daerah yang tidak pernah banjir, lalu banjir, sudah. Hal-hal inilah, berita-berita demikianlah yang akan kita hadapi hari-hari ke depan. Dan berpotensi menjadi berita-berita yang viral. Yang terus yang terjadi di masa depan. Sesuai dengan Alkitab berkata bahwa semakin hari dunia semakin jahat. Pertanyaan saya pagi hari gampang Bapak Ibu. Untuk menghadapi atau mendengar berita-berita seperti ini, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Doa Pak. Oke, doa. Pertanyaan saya, apakah ketika saudara berdoa dalam keadaan tidak damai, tidak tenang, bisakah kusuk doamu sama Tuhan? Seperti kisah kita baca pagi hari Bapak Ibu, ada Habakuk. Saya yakin Nabi Tuhan itu pun berdoa sama Tuhan. Ternyata yang dibutuhkan oleh Habakuk dan kita semua untuk melihat dan mendengar menghadapi berita-berita seperti ini adalah damai. Tapi tahukah saudara,
arti damai itu apa? Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti damai, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenang, rukun. 2024 akan menjadi tahun politik, sudah. Sudah banyak mulai colong-colongan kampanye, ya. Sudah banyak mulai berita-berita mulai menebar hoax, Bapak Ibu. Berarti kita memasuki setahun 2 tahun ke depan akan ada berita-berita yang membuat tidak nyaman. Seperti pilpres sebelumnya. Akan banyak perang antar teman, saudara. Di WA grup sahabat-sahabat saya dulu, Bapak Ibu ya. Waktu zaman SMP, SMA, sebelum ada pilpres semuanya nyaman. Pas pilpres mulai serang satu sama lain. Bahkan musuhan. Bahkan left group. Sampai hari ini belum damai-damai. Kenapa? Karena merasa pilihannya paling benar, saudara. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Aman, tenang, rukun. Itu yang kita butuhkan. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita mengartikannya, damai adalah keadaan yang baik. Damai itu sukses. Dan damai itu lancar, saudara. Atau ketika kita dalam masalah yang sangat-sangat berat, maka damai dapat diartikan kita menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Intinya, damai adalah sebuah keadaan yang ditentukan oleh kondisi. Kalau kita mengartikan demikian, Bapak Ibu, berarti saya bisa pastikan bahwa Habakuk bukan orang yang bisa merasakan damai. Kenapa? Karena pada saat dia sedang berdoa, dia melihat kondisi bangsanya, dia melihat kondisi sekitarnya tidak dalam keadaan tenang, saudara. Berarti Habakuk nggak bisa merasakan damai. Kalau kita artikan damai demikian, Bapak ya. Nas yang kita baca hari ini, pagi hari ini, itu nggak terlepas dalam Habakuk pasal 1, ayat 1 sampai 4. Kita baca pagi hari, saudara. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Inilah awal kenapa dia muncul, Habakuk pasal 3, 16 sampai 19. Habakuk berdoa sama Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Beberapa hari yang lalu saya membaca di sebuah portal berita, saudara. Anaknya membunuh bapak ini, bersekongkol dengan anaknya, lalu bersekongkol untuk membunuh orang tua dari bapaknya. Akhirnya satu keluarga ini dibunuh, kakeknya dimasukkan dalam septic tank, dan beberapa sore yang lain dibuang, ditanam di kebun singkong, saudara. Lalu didapati ternyata ketemulah ini para jasad. Seorang anak dan cucunya membunuh orang tua dan kakeknya. Kalau kita bilang, Pak, gak mungkin lah Pak kasih orang tua pada anak. Pak, gak mungkin lah Pak kasih anak pada orang tua, itu tulus Pak. Tapi pada kenyataan sampai hari ini adalah keadilan muncul terbalik.
Seorang ibu membunuh anaknya, enggak ada lah Pak. Ibu pasti sayang sama anaknya Pak. Kejadian hari ini saudara, ibu membunuh anaknya gara-gara anaknya enggak bisa berhenti ketika menangis. Ibunya kesal, ditampar anak ini masih umur 1 tahun Bapak Ibu. Jatuh dari tempat tidurnya, kepala berbentur, mati saudara. Hal-hal inilah yang akan terus kita hadapi ke depan. Kenapa? Karena kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, Habakuk sedang melihat keadaan yang sulit sedang terjadi pada bangsanya. Makanya pada ayat 2 berkata gini Bapak Ibu. Yang dilihat Habakuk tentang penindasan. Pada ayat kedua. Ayat ketiga berkata ada kejahatan. Tidak ada keadilan di tengah-tengah bangsanya. Sebab hukum sedang kehilangan kekuatan dan keadaan muncul terbalik keadilan itu. Pada ayat 4. Kalau saya cuma tanya kepada Bapak Ibu di rumah dan di gereja pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu jadi Habakuk, tinggal dalam kondisi demikian. Pertanyaan saya, menyenangkan tidak? Nyaman enggak? Damai enggak? Bagaimana perasaan? Saudara. Ketika Tuhan izinkan COVID terjadi, semua panik. Berdoa tentunya. Saya yakin hal yang sama. Pasti berdoa. Begitulah perasaan Habakuk Bapak Ibu pada saat itu. Dia berdoa sama Tuhan. Dia rindu Tuhan menggerakkan hati bangsanya untuk bertobat. Dia rindu Tuhan pulihkan bangsanya saat itu. Tapi lihat ayat 5 sampai ke 11. Ayat 5 sampai 11 Habakuk pasal 1. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Jika diceritakan. Ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tanggas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman. Yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal pada sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar bangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicebohkannya. Dan penguasa-penguasa menjadi tertawanya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatan. Habakuk mau bangsa bertobat. Habakuk mau bangsanya dipulihkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan cara Tuhan. Tuhan kirim orang Kasdim kepada mereka. Bangsa yang lebih keras. Bangsa yang lebih jahat. Bayangkan di tengah situasi yang carut marut, di tengah-tengah situasi yang tidak ada keadilan, Tuhan izinkan jauh lebih berat. Yang Habakuk pikirkan saudara. Can you imagine saudara? Bayangin, bisa pikir gak Bapak? Kita pengen Tuhan, kalau bisa bangsa ini pulih Tuhan. Enggak, Tuhan kasih jauh lebih berat masalahnya saudara. Jauh lebih berat dari apa yang pernah dibayangkan oleh Habakuk saudara. Allah Tuhan menjawabnya. Dia akan menghukum bangsa Yehuda. Mengirim bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim merupakan bangsa yang lebih jahat. Penghukuman dengan memakai bangsa Kasdim berarti tidak sedang membuat keadaan bangsa Israel lebih baik. Namun lebih buruk. Ketika Habakuk minta sama Tuhan.
mengubah keadaan bangsa Israel lebih baik lagi. Tuhan malah menjanjikan penghukuman yang lebih berat lagi bagi Israel. Tuhan tidak mengubah keadaan buruk itu menjadi lebih baik, malah lebih buruk, saudara. Seperti saya gambarkan gini Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu saya yakin pernah berdoa lah untuk orang-orang sudah kasih. Seorang ibu, orang tua mungkin Bapak Ibu contoh ya. Tuhan, mama saya sakit Tuhan, minta sembuh Tuhan. Ini orang ku kasih Tuhan, aku minta sembuh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan gak jawab kesembuhan. Tiba-tiba Tuhan menjawab dengan apa? Kematian. Tidak mudah menerima keadaan yang hidupnya bergantung pada pertanian Bapak. Bangsa Yehuda Israel bergantung pada pertanian. Kalau Bapak pada Habakuk pasal 3 ke-17. Habakuk ini, bangsa Yehuda ini, hidupnya bergantung pada pertanian, 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak mengecewakan, saudara. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Menggambarkan bahwa orang-orang Yehuda hidupnya bergantung pada apa? Pertanian. Situasi sangat sulit. Kondisi saat itu. Gak ada pohon ara, gak ada buah-buahan, gak ada minyak dari zaitun. Padahal itu produk-produk pilihan mereka, saudara. Lebih daripada itu Bapak Ibu, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan dan ternak musnah menyangkut apa? Kebutuhan pokok yang tidak bisa tergantikan. Kondisi situasi ini bukan hanya masalah ekonomi yang terjadi. Ketidakstabilan komoditas di atas berhubungan dengan ibadah mereka. Mereka butuh minyak, mereka butuh gandum, mereka butuh korban bakaran Bapak Ibu. Artinya terhubung semuanya. Keadaan ekonomi, bangsa, sampai ke bait Tuhan. Slide berikutnya teman-teman. Ada gambaran kisah nyata, saudara. Seorang yang bernama John Wesley. Ketika saya baca artikel ini, saya ketawa-tawa. Ternyata yang dialami John Wesley ternyata seringkali terjadi di Indonesia. Di daerah-daerah pedalaman Bapak Ibu ya. Seringkali saya pernah tanya kepada seorang hamba Tuhan, kenapa pakai itu ikat pinggang warna merah? Di dalamnya sebuah tulisan ayat Alkitab Bapak Ibu. Mereka bilang gini sama saya, takut disantet, takut diguna-guna. John Wesley mengalami perjumpaan dengan sekelompok orang-orang Moravian di sebuah kapal Bapak Ibu. Kapal ini membawa mereka kepada Kepulauan Amerika saat itu. Pada saat itu John Wesley baru diangkat sebagai seorang pendeta. Yang diutus untuk melayani kaum pendatang di Amerika. Kapal yang John Wesley tumpangi dilanda badai di tengah Samudra Atlantik, saudara. Semua orang panik, kecuali kelompok Moravian yang tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika Wesley bertanya kepada mereka, mengapa mereka begitu tenang dan malah bersukacita. Mereka berkata kepada John Wesley, mereka ngomong gini, apakah engkau mengenal Yesus? Apakah engkau tahu bahwa ia adalah anak Allah? Apakah engkau yakin bahwa engkau diselamatkan? Kalimat-kalimat ini direnungkan oleh John Wesley. Dan menjadi pengalaman rohani yang luar biasa. Yang membuat menuntun John Wesley kepada pertobatan sejati Bapak Ibu. Kalau hal ini saya tanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu kenal Yesus? Apakah engkau yakin bahwa dia anak Allah? Apakah engkau yakin kau diselamatkan, saudara?
Di tengah badai yang sedang berkeluar hari. Itulah kenapa tema hari ini menari di atas gelombang, saudara. Coba renungkan pagi hari perkataan saya pagi ini, saudara. Ketika kita sakit, apakah penyakit itu mendorong kita lebih membutuhkan kesembuhan atau membutuhkan penyembuh itu sendiri, saudara? Ketika kita miskin, kita dorong untuk mencari kekayaan atau pemberi kekayaan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, saya yakin mayoritas menjawabnya yang pertama, tentang kesembuhan, tentang kekayaan. Tapi setelah mendapatkan kesembuhan, kekayaan, maka kita tidak perlu lagi pada pemberinya, saudara. Bahkan meninggalkannya. Nah, gak heran ada beberapa artis yang dulu ketika masih sakit punya pergumulan datang ke gereja. Baptis, bertobat, kesaksian Bapak Ibu. Setelah mendapatkannya, jual Yesus Bapak Ibu. Bagi saya gak heran. Karena kita tidak membutuhkan Tuhan seolah-olah. Padahal sesungguhnya kita harus datang mendapatkan Sang Penyembuh, Sang Pemberi tersebut, saudara. Saya selalu bilang pada orang-orang, ngapain kejar berkat? Berkat itu cuma buah. Cari pemberi berkatnya. Cari sumbernya. Kalau sumbernya sudah dapat, kau rangkum sumbernya sungguh-sungguh. Jamah hatinya. Saya percaya, nggak usah diminta pun diberikan, saudara. Saya gambarkan sebuah luka. Hasil luka tersebut mengingatkan kita bukan kepada kesembuhannya, tetapi pada penyembuhnya, saudara. Kemiskinan seharusnya menarik kita bukan pada kekayaan, tetapi kepada Tuhan. Kesedihan seharusnya tidak membawa kita kepada hiburan, tetapi kepada penghibur. Makanya kalau Bapak Ibu sedih, kalau saya lihat di medsos, TikTok dan sebagainya Bapak Ibu, pasti ujungnya gue mau healing, ya. Lalu cari ke clubbing lah, kumpul teman-teman. Kenapa? Cari hiburan. Kenapa ngajari sang penghibur itu sendiri, saudara? Makanya dalam era-era zaman dulu Bapak Ibu, atau saya masih bagajulan ya, saya mengartikan tentang kebahagiaan dan sukacita itu sama, ternyata berbeda. Kebahagiaan saudara bisa bangun setelah ibadah, sajak Pak Prana ngopi ya, kita sarapan nasi kuning, kita ketawa-tawa, itu bahagia, saudara. Tapi setelah pulang itu, masalah punya ada, tetap ada, tetap ada. Hilang kebahagiaan, hilang bahagia, saudara. Tapi sukacita tidak dipengaruhi oleh kondisi. Kecelakaan harus yang membuat kita bukan mencari keselamatan, tapi mencari penyelamat, saudara. Itu berarti pribadi Allah sendiri sebagai tujuan. Harusnya Yesus itu pun sebagai tujuan. Karena sesungguhnya dia tidak memberi damai. Saya ulang lagi. Yesus tidak memberi damai. Karena dialah sang damai itu sendiri, saudara. Kalau sudah mencari damai, mencari Yesus, salah bagi saya. Kau mendapatkan Yesus, kau mendapatkan damai. Kau mendapatkan Yesus, kau dapat segala-galanya, saudara. Karena kalau Bapak Ibu lihat di backdrop kita di gereja ini, Jesus first. Yesus yang terutama. Kenyataan ini seharusnya membuat kita makin mendekat kepada Tuhan. Menjadikan dia yang terutama. Dalam minggu ini saya lagi terngiang-ngiang dengan sebuah lagu ya. Lalu tiba-tiba ada sebuah lagu dari Willy Sumantri. Saya dengar cuma instrumen waktu itu satu doang. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Itu terngiang-ngiang Bapak saya cari. Oh iya, lagunya ada. Yang terutama dalam kehidupan kau bukan masalah kekayaanmu. Bukan masalah kesembuhan yang saudara terima. Buat apa kalau kau terima kekayaan dan kesembuhan tapi kau kehilangan Yesus Tuhan? Keyakinan, pengertian, dan penyertaan Tuhan inilah harusnya saudara
tanam. Inilah kunci bagi saya. Kunci Habakuk bisa bersuka cita di tengah kesulitan yang ia alami. 18 dan 19 Habakuk pasal 3. Dia berkata demikian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19 lagi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit itu. Habakuk mengambil keputusan. Bukan dia bisa damai karena kondisi lingkungan yang enggak. Dia bisa damai karena dia mendapatkan Tuhan dalam kehidupannya. Keputusan Habakuk adalah bersuka cita dengan Tuhan. Pengertian inilah yang membuat kaum Moravian tadi bisa bernyanyi di tengah badai. Pengertian inilah bahwa penyertaan Tuhan inilah yang membawakan kita tetap tegar di tengah badai, gelombang, kehidupan yang berat. Pilihan di tangan saudara. Alkitab berkata, dunia ini semakin hari semakin jahat. Yang kau butuhkan bukan tentang damai dunia yang berikan. Tapi kau butuhkan damai pribadi Yesus itu sendiri. Kau bisa menari atas gelombang apapun juga. Seperti seorang surfer Bapak Ibu ya. Dia menari dengan papan surfingnya saudara. Yang dibutuhkan apa? Gelombang. Nggak ada gelombang nggak bisa main surfing itu Bapak Ibu. Dia memanfaatkan gelombang tadi, ombak tadi, supaya dia bisa menari dengan indah surfing Bapak Ibu selancar itu. Sampailah di ombak tertinggi dia bisa menari-nari Bapak Ibu. Sampailah gelombang tenang, dia sampai ke pantai kembali Bapak Ibu. Ada gelombang mau naik, dia kejar lagi Bapak Ibu ke tengah-tengah laut. Dia memanfaatkan gelombang tadi untuk apa? Menarik kembali dengan papan surfing itu. Supaya apa? Dia bisa menontonkan, memperagakan apa yang bisa dia miliki. Skillnya saudara. Orang bilang, keren ya. Selancar itu. Bukan karena orang itu hebat. Orang itu keputusan. Dia memanfaatkan gelombang badai tersebut untuk apa? Menari di atas gelombang. Saudara punya pilihan. Saudara punya keputusan. Pilih Yesus. Maka saudara bisa menari di atas gelombang hari ini. Tutup Alkitabmu. Datang sama Tuhan pagi hari saudara. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu yang kami terima saat ini Tuhan. Bagaimana kami bisa menari atas gelombang Tuhan. Seperti seorang peselancar tadi Tuhan Yesus. Bukan karena papan selancarnya itu bagus atau mahal. Enggak. Tapi justru peselancar tadi mencari gelombang yang tertinggi. Mungkin yang ekstrim dia cari, saudara. Dia bisa main papan surfing tadi. Dia memperagakan skillnya. Kali memanfaatkan keadaan yang bergelombang besar tadi. Untuk mempertontonkan bahwa dia punya skill yang luar biasa. Skill inilah yang Habakuk alami. Skill inilah di masalah di bangsa ini. Habakuk punya pengalaman dengan Tuhan. Dia berdoa, doanya gak dijawab Tuhan dengan membuat bangsa bertobat. Saya memberikan masalah yang jauh lebih berat. Ternyata di dalam masalah itu, Habakuk mengambil keputusan. Ia tetap bersorak-sorai. Karena dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupannya. Pagi harinya Tuhan Yesus, kami tidak tahu ke depan bagaimana. Tinggal 2 bulan lagi Tuhan kami meninggalkan tahun 2022 Tuhan. Masuk ke tahun yang baru. Kami tidak tahu tahun ke depan bagaimana. Tapi yang kami tahu selama kami punya Tuhan. Kami aman dalam tangan Tuhan. Selama kami punya Tuhan kami tetap bersorak-sorai. Selama kami punya Tuhan kami tahu kami diselamatkan Tuhan. Selama kami punya Tuhan kami rest dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tidak takut karena kami punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa pagi hari ya Tuhan untuk Indonesia. Bapak berkati Indonesia Tuhan, pemimpin kami Pak Jokowi.
Pak Maruf Amin Tuhan tinggal beberapa waktu, tahun ke depan akan selesai tugasnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sisa kepemimpinan mereka Tuhan, Indonesia tetap menjadi negara di Asia, bahkan di dunia ini Tuhan, yang terus bergerak Tuhan, yang terus dipulihkan Tuhan secara ekonomi. Berkati Indonesia Tuhan, 2024 akan ada Pilpres Tuhan, tahun politik. Kami percaya Tuhan, selama ada Tuhan bersama kami, karena apapun juga akan percaya Tuhan akan berperkara untuk Indonesia. Gereja-gerejamu Tuhan di dunia ini, para penginjil pedalaman Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang untuk hidup melayani Tuhan dan menangkan jiwa di sana Bapak. Perlengkapi mereka, pakai mereka Tuhan, sehingga akan banyak jiwa dimenangkan, dituai untuk Tuhan. Gereja-gereja sekitar kami berdoa sungguh Tuhan Yesus, di Tangerang Selatan, Bapak urapi, berkati Tuhan Yesus, bahkan gereja kami JKI2 pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang telah memberi persembahan pagi hari pun kami percaya Tuhan, ketika mereka menaburkan persembahan bukan karena sebuah keharusan, tapi karena mereka tahu mereka datang kepada Tuhan, jangan dengan tangan hampa Tuhan. Bukan dengan tangan hampa, tapi memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan putus Tuhan berikan jalan keluar pagi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama ada Tuhan, kami punya jawaban kepastian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu pagi hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri Tuhan, dan buka hati mudah-mudahan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga pagi hari ini. Pulang dan terima berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya manis, yang intim, yang erat, yang mesra, yang Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai pagi hari sampai Maranatha, Tuhan menjemputnya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ibadah kita saat ini telah selesai. Kita akhiri dengan naikkan pujian bagi Dia. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Dan katakan bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Ya Yesus Tuhan dan Allah kita. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Ditinggikan dan dimuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.